Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan tentang FTP dan mail server. Sebelumnya, nama saya Fazil Gofur dengan NIM 41 dari Prodi Sistem Informasi. Saya akan menjelaskannya secara berurut, mulai dari FTP terlebih dahulu, kemudian baru mail server. Yang akan dibahas dalam FTP ini adalah penjelasan terkait FTP itu sendiri dan praktikum atau praktek FTP menggunakan Cisco Packet Tracer. FTP atau File Transfer Protocol adalah sebuah standar protokol jaringan yang mana digunakan sebagai mentransfer sebuah data dari komputer antara komputer klien dan server pada sebuah jaringan komputer. Atau juga FTP ini adalah sebuah internet service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer, sehingga user atau klien dapat mengirimkan file ke komputer, atau istilahnya adalah mendownload, atau juga mengirimkan data ke server, atau juga istilahnya upload. FTP dibuat sebagai arsitektur model client server menggunakan kontrol dan data koneksi yang berbeda di antara klien dengan server. FTP ini menggunakan protokol atau sistem keamanan yang biasanya sering digunakan, yaitu FTPS atau SSL atau TLS. Itu juga biasanya sudah diganti dengan SFTP atau Essential File Transfer Protocol. Untuk secara FTP itu sendiri, FTP dibuat oleh AP Bushan dan dipublikasikan menggunakan protokol RFC 114 pada 12 April 1971. Hingga 1980, FTP sudah berjalan di NCP. Kemudian berkembang lagi pada 1980 juga, protokolnya diganti menggunakan RFC 765. Oktober 1985 diganti lagi menjadi RFC 959. Untuk protokol pada FTP itu sendiri ada sub communication dan data transfer, dimana FTP ini bisa dijalankan pada mode pasif ataupun aktif. Jika dijalankan pada mode aktif, klien akan memulai mengirimkan atau memulai bicara pada koneksi data dari server, kemudian akan saling berbicara tanpa ada gangguan atau secara langsung istilahnya. Sedangkan pada passive mode,
Situasi yang dialami oleh klien ini berada di bawah naungan firewall dan kondisinya belum terhubung pada koneksi TCP. Dalam mode ini, klien menggunakan koneksi kontrol untuk mengirimkan PASV command ke server dan kemudian akan diterima oleh server IP dan server port number dari server. Tadi di sini ada ilustrasi. A ini adalah di mana klien akan mengirimkan PASV ke server. Kemudian di server akan diterima PASV tersebut dan akan mengirimkan sebuah informasi berupa agar bisa saling terhubung, dan server akan mengirimkan port PS1, contohnya adalah port PS1, dan kemudian baru bisa mengirimkan atau istilahnya mengupload atau mendownload sebuah file ke FTP server. Cara kerjanya sama seperti tadi. FTP bekerja mengandalkan autentikasi dasar yang meminta user atau klien komputer memasukkan username dan password untuk bisa mengakses data seperti mengupload dan mendownload tadi. Password dan username ini menjadi kunci akses untuk bisa mengakses semua data yang ada di dalam FTP. Selanjutnya saya akan memperlihatkan dari FTP ini. Yang pertama, buatlah seperti ini terlebih dahulu skema jaringannya. Kemudian ini sudah saya buat. Ada DNS, PC0, PC1, ini web server, FTP, dan mail server. Sebelum itu kita coba apakah terhubung antara PC0, PC2 dan laptop ini terhubung dengan FTP. FTP dengan ini IP 434343.2. Terhubung, ini bisa terhubung, kemudian PC2 sudah terhubung juga. Begitu dengan laptop, harusnya juga sudah terhubung juga. Nah, langsung saja menekan simbol PDU pada mode real time, dan statusnya di sini adalah successful. Selanjutnya kita ke FTP service. FTP pada defaultnya di sini adalah servicenya masih mode off, maka harus dinyalakan terlebih dahulu.
Untuk pada depan ini kita memasukkan username dan passwordnya adalah coba, terus kita run dan rename dan list kita checklist semua, dan baru kita add di sini. Jika ingin merubah, biasanya kita akan save, langsung ini, tapi mudahkan kita ke semua. Sudah. Selanjutnya pada PC 1 kita buat sebuah file atau PC 0 lah, sebuah file dengan nama seperti ini, dan isinya dari itu seperti nol text editor, apa ini adalah isi pesan dari isi 0 yang terbaru, dan kita save dengan nama pesan PC 0 baru. Oke, itu kita coba. Dir ini adalah untuk mengecek file apa saja yang ada dalam PC 0 ini. Ada pesan PC 0, pesan PC 0 terbaru, itu. Setelah itu cek bahwa file tersebut sudah tersimpan atau belum pada PC 1 dengan menjalankan perintah dir tadi. Selanjutnya buat koneksi FTP server dengan memasukkan username dan password yang telah dibuat sebelumnya, lalu upload file tadi yang barusan kita buat dengan menggunakan perintah boot yang diikuti nyalakan. FTP ketika 3.2 coba dengan username coba, password juga coba, dan sini loginnya berhasil. Setelah itu kita mengupload filenya pesan PC 0 txt. Jangan lupa format filenya juga dicantumkan, karena jika hanya nama file tanpa diikuti format file maka akan error atau tidak bisa mengupload. Jika berhasil mengupload, maka tanda berhasil adalah transfer complete. Setelah mengupload, kita jalankan juga perintah dir. Dir di sini adalah untuk mengecek file yang tadi pesan PC 0 baru.exe tersebut apakah sudah tersimpan pada FTP server. Sini sudah terupload pada list nomor 31. Selanjutnya kita klik terlebih dahulu dan menuju ke laptop untuk mendownload file yang barusan kita buat tadi dengan mengetikkan get. Sambungkan terlebih dahulu.
pada PC 2 login selanjutnya tekan get untuk mendownload. Keterangannya itu dapat migrasi dan kita coba pada PC 1 menggunakan pesan get, dan jika berhasil maka akan muncul transfer complete dan kita mengecek apakah file tersebut sudah berada di penyimpanan PC 1. Di sini bisa kita lihat sudah ada pesan PC 0 baru. Selanjutnya kita buka pada text editor dan di sini benar betul isinya adalah seperti ini. Selanjutnya adalah mail server. Mail server adalah sebuah server atau layanan internet berbasis cloud computing yang digunakan untuk mengirimkan dan menerima email dalam satu jaringan server mail yang sama. Email yang kita ketahui adalah pengiriman pesan melalui internet atau surat elektronik, di mana email ini menggunakan domain email khusus atau dengan domain email tersendiri. Email mulai muncul pada 1960, tetapi user hanya bisa mengirim email tersebut pada komputer yang sama. Kemudian berkembang sistem email yang terbaru menunjukkan pengirim dan penerima harus terhubung secara online, dan itu menggunakan mungkin protokol instant messaging. Selanjutnya adalah origin dari email tersebut. Pengiriman pesan dan pengiriman pesan mulai bisa diterapkan pada permulaan 1960, di mana menggunakan metode serval to pass message yang diekspansi dalam first mail system. Email yang pertama dikirimkan melalui ARPANET. ARPANET pada 1971. ARPANET menawarkan yang sekarang dipakai sebagai simbol @ sebagai sistem addressnya. Kemudian SMTP sebagai protokol pengiriman ini baru dikembangkan pada tahun 1991. Untuk cara kerja dari
email ini adalah email user agent. Mengirimkan sebuah email format dan menggunakan submission protokol yang mana bagian dari SMTP ini mengirimkan pesan konten ke MSA, mail submission agent. Kemudian MSA ini akan meneruskan ke SMTP protokol atau mudahnya pada di sini. Sender user agent, waiting list email, MTA user mailbox, dan user agent baru diterima receiver. Email sendiri dua, itu ada email yang menggunakan init, ada juga yang menggunakan POP3 atau post office protocol adalah versi terbaru dari protokol standar untuk penerima email. POP3 ini merupakan protokol client server di mana email dikirimkan dari server ke email lokal. Biasa digunakan untuk berkomunikasi dengan email server dan mengunduh semua email ke email lokal. Ini sama saja seperti email yang ada. Selanjutnya IMAP. IMAP adalah sama seperti POP3 itu protokol pengiriman email mendownload email, hanya saja terdapat perbedaan parameter. Ini merupakan protokol komunikasi dua arah sebagai perubahan yang dibuat pada lokal mail yang dikirimkan ke server. Pada dasarnya isi email tetap berada di server. Protokol email lebih direkomendasikan oleh penyedia email seperti Gmail. Nanti saya akan memberikan sesuatu terasa. Yang pertama adalah membuat skema jaringan seperti berikut. Seperti ini. Selanjutnya pada DNS tambahkan entry column pada DNS server. Service DNS ini tambahkan namanya dynamo.com dan pengamatannya pada mail server yaitu IP-nya adalah 1.3.3.3. Kita nslookup untuk mengecek sudah terresource atau belum aku.com tadi pada di sini. Nslookup aku.com jika berhasil maka akan seperti ini. Pada mail server kita aktifkan server email dan buat 2 akun email untuk pengguna. Server service
on-kan SMTP dan Optrimo. Kita berakun pada user 1 dengan nama user adalah user 1 dan passwordnya sama seperti dengan user kedua. Untuk permainan kita untuk menambahkannya dengan mengklik tombol tanda tambah ini. Kita akan menambahkan ini dari sisi kelas. Ini kita konfigurkan terlebih dahulu. Untuk awalnya akan seperti ini. Kita printer setting, konfigur ini. Ini adalah user informasi. Seperti ketika mengirimkan email, maka sebagai pengirim email adalah informasi ini. Ini adalah servernya menggunakan akun. Mungkin yang menggunakan user 1, itu baru kita save. Setelah save, kita akan mencoba. Selanjutnya kita isi dulu ke laptop yang sudah tersambung sebagai user 2. Kita akan coba mengirimkan email dengan klik compose. Kemudian kita cek laptop, kita klik receive. Ini sudah ada email masuk yang bisa kita klik receive dengan subjek pesan kedua Pijimon, dan untuk membalasnya kita klik reply. Dan kita reply seperti ini, suara dan kita hasil. Kita cek lagi pada Pijimon, kita klik receive. Jika reply maka subjek adalah array. Terima.